sahabat-sahabatku yang terkasih, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai sakramen rekonsiliasi atau sakramen pertobatan. Nah, pasti di antara kalian ada yang belum memahami apa itu sakramen rekonsiliasi atau pertobatan. Untuk itu, mari kita menyaksikan cuplikan video berikut ini. Aduh, kenapa hidup susah begini? Mendapat uang dari mana? Terus kas makan anak istri bagaimana? Oke, aman, aman, aman. Oh, bolehlah untuk kebutuhan beberapa hari. Aduh, menyesal sekali. So pencuri, terus kas makan anak istri pakai uang pancuri lagi. Terlalu berdosa lagi. Selamat siang. Siang, Suster. Aku melihat kamu seperti dalam masalah. Apakah kamu boleh bercerita kepada pastor? Iya, Pastor. Saya merasa menyesal dan berdosa. Semalam itu saya telah mencuri di rumah tetangga saya. Jadi selama ini dari semalam sampai saat ini saya merasa menyesal. Akhirnya saya datang ke gereja. Nah, uang yang saya curi semalam itu saya pakai untuk menafkahi kebutuhan keluarga saya, sehingga makanan yang mereka makan itu dari uang hasil curi, dan itu yang membuat saya sangat menyesal. Sungguh masalah yang besar menggunakan uang hasil curian untuk menafkahi keluarga. Memang hal itu sering kali terjadi, apalagi untuk keluarga yang akan cukup kekurangan. Mungkin kau sangat baik bertujuan untuk datang ke gereja, dan satu hal yang
mungkin kamu boleh mengaku dosa. Karena itu adalah cara terbaik untuk engkau menghapus dosa engkau serta engkau kembali kepada jalan Tuhan. Apakah kamu bersedia untuk mengaku dosa? Iya, Pastor. Oke, maka persiapkan dirimu untuk mengaku dosa. Semoga Allah menerangi hati saudara supaya dapat mengaku dosa dengan tulus ikhlas. Ya Bapa, berkatilah saya, pengakuan saya yang kesekian kali, dan dosa-dosa saya ialah saya mencuri, saya menyesal atas dosa-dosa saya, dan dengan hormat saya mohon absolusi dan penitensi yang berguna buat diri saya. Terima kasih saudara atas ketulusan hatimu untuk mengaku. Maka dari itu, setelah ini engkau kembali ke tempatmu, lalu berdoa 10 kali Salam Maria, 1 kali Bapa Kami, dan 1 kali kemuliaan. Serta berdoa pribadilah untuk mengakui segala dosamu yang telah engkau perbuat. Allah Bapa yang Maha Murah telah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam wafat dan kebangkitan putranya. Ia telah mencurahkan Roh Kudus demi pengampunan dosa, dan berkat pelayanan gereja, ia melimpahkan pengampunan dan damai kepada orang yang bertobat. Maka saya melepaskan saudara dari segala dosa saudara demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Bapa, semoga engkau mengampuni segala dosa saya. Halo sahabat-sahabat yang terkasih. Nah, baru saja kita saksikan bersama sebuah cuplikan video pendek tentang sebuah pengakuan dosa dari orang yang menyesal atas dosanya. Nah, dalam gereja Katolik itu disebut sebagai sakramen pertobatan atau rekonsiliasi. Sakramen pertobatan atau rekonsiliasi ini ditetapkan dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1422 sampai 1424. Dalam penetapan ini tuh tergolong dalam beberapa pengertian atau penyebutannya. Ada sakramen tobat, ada pengampunan dosa, ada pula rekonsiliasi atau sakramen pengampunan atas dosa-dosa. Nah, dalam pengertiannya ini tuh bermula dari ketika peristiwa di mana Yesus dalam kebangkitan pada malam Paskah bertemu dengan para rasul. Dalam peristiwa itu Yesus mencurahkan Roh Kudus atas mereka. Dalam pencurahan Roh Kudus itu Yesus bersabda, kepada kalian ketika kalian menetapkan bahwa seseorang punya dosa itu diampuni, maka dosanya akan diampuni. Tapi begitu sebaliknya, ketika para rasul menetapkan bahwa dosa seseorang tidak dapat diampuni, maka dosanya itu tetap ada. Ini diambil dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat ke-23 sampai ke-24. Nah, sakramen rekonsiliasi ini merupakan salah satu dari 7 sakramen yang ada dalam gereja Katolik dan merupakan salah satu yang paling penting. Sebab sakramen itu hampir setiap kali selalu dibuat.
Artinya bukan sesekali dalam hidup seseorang. Setiap kali orang berbuat dosa, maka sakramen rekonsiliasi itu menjadi sebuah penebusan. Nah, kita lihat bersama dalam cuplikan tadi, seseorang yang berdosa dan minta penitensi dan pengampunan. Penitensi itu apa? Atau sebuah pertobatan atau syarat seseorang untuk mendapat kembali kesucian. Artinya sebagai sebuah syarat seperti penebusan. Dalam gereja Katolik disebut sebagai penitensi. Cuplikan video ini mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana gereja Katolik menaruh sebuah pengharapan yang besar untuk seseorang kembali dan bersatu dengan gereja. Sebab orang yang melakukan dosa artinya sudah terpisah dari gereja, dari umat dan dari Allah sendiri. Sehingga ketika pengakuan dosa itu dilakukan, maka dirinya akan kembali dalam sebuah persekutuan umat gereja, yakni bersama dengan sesama umat manusia maupun dengan Kristus sendiri sebagai kepala gereja. Nah, dalam pembuatan video kali ini sekilas kami dari kelompok ini menjelaskan kepada saudara-saudara dan teman-teman sekalian tentang betapa pentingnya sakramen rekonsiliasi itu. Seseorang tentu dalam masa-masanya akan mengalami di mana terpuruk dalam sebuah kesalahan atau dosa. Untuk karena itu, dalam gereja Katolik ada pembaharuan iman atau batin seseorang dibaharui setiap hari. Dengan sakramen rekonsiliasi inilah cara-cara pembaharuan itu dilakukan. Dengan demikian, dalam gereja Katolik, setiap manusia itu diharuskan untuk selalu membaharui batinnya agar selalu bersatu, berada dalam iman kekudusan dalam gereja Katolik. Nah, sekian cuplikan dari video kami. Semoga video ini bermakna bagi teman-teman sekalian dan harap ingat mengaku dosa kalian dalam gereja Katolik sekurang-kurangnya setahun sekali. Paling penting dalam masa Prapaskah dan Advent sebelum menjelang Natal. Terima kasih. Saya merasa bebas dari terima kasih.